Perempuan Banyuwangi itu hanya ingin bekerja. Tapi di Kamboja, organ tubuhnya diambil tanpa bius. Namaku Sari. Aku dari Banyuwangi. Aku pergi bukan untuk kaya. Hanya ingin hidup yang sedikit lebih baik. Untuk ibu, untuk adik, untuk bertahan. Tapi di Phnom Penh yang mereka ambil bukan hanya waktuku, bukan hanya tenagaku, tapi tubuhku. Tanpa bius, tanpa tanya, dan tanpa pernah mengembalikannya. Aku pulang meski tidak utuh, meski malam-malam masih menakutkan. Tapi aku pulang. Kamu sedang menonton Cerit Senja. Selamat datang di Cerit Senja. Disinilah kami bercerita tentang luka yang tak terdengar, tentang mereka yang disakiti, tapi tetap bertahan. Dia hanya ingin bekerja, tapi tubuhnya dijadikan barang. Perempuan lain menangis di lorong sempit. Sari berteriak dalam mimpi tapi tak ada suara keluar. Api kecil menjilat tirai di sudut ruangan. Ini bukan film. Ini kisah nyata yang tak sempat diceritakan. Di Cerit Senja, kami tidak menjual drama. Kami hanya ingin kamu tahu bahwa luka seperti ini nyata. Dan ia bisa terjadi pada siapa saja. Sebuah kisah nyata, hanya di Cerit Senja. Sari tak pernah benar-benar tahu mengapa ia berangkat. Mungkin karena utang ayahnya. Mungkin karena ibunya yang mulai sering batuk-batuk. Atau mungkin karena suara pelan di kepalanya yang terus berkata, "Kalau tidak pergi, kamu akan tetap di sini selamanya." Ia naik bus dari Banyuwangi ke Surabaya, lalu pesawat murah ke Phnom Penh. Semua diatur oleh agen, paspor, tiket, senyum manis di bandara. Ia diberi seragam hotel dan dijanjikan kerja bersih-bersih. Kerja ringan, kata si agen. Gaji besar, 3 juta sebulan. Sari tidak banyak tanya. Ia hanya mengangguk. Kadang, diam adalah bentuk lain dari harapan. Rumah tempat mereka tinggal tak seperti hotel. Jendelanya sempit, bau antiseptik, dan suara dari kamar sebelah seperti rintihan. Ada 5 gadis lain di situ. Semuanya dari Indonesia. 3 dari Madura, 1 dari Karawang, 1 lagi entah dari mana. Mereka tidak bicara banyak. Hanya saling pandang, saling tahu. "Berapa lama kamu di sini?" tanya Sari suatu malam. 4 bulan, jawab seorang gadis bernama Lin. "Kerja bersih-bersih juga." Lin tertawa pendek. "Kamu baru, ya?" Sari tak bertanya lagi. Hari-hari datang seperti roti basi. Pagi, mereka duduk di ruang tengah. Siang, ada yang dibawa keluar satu-satu. Malam, mereka pulang dalam diam. Sari tidak dibawa keluar. Belum. Ia mulai merasa aneh. Perutnya sering nyeri. Kadang pusing. Suatu malam, ia bangun dengan luka kecil di perutnya. Jahitan kasar, sedikit nanah. Ia tidak ingat apa-apa. Tidak ada yang menjelaskan. "Tidurmu berat," kata Lin pelan. "Mereka suka yang tidak sadar." Sari tidak menangis. Ia hanya menarik napas. Lama. 2 hari setelah itu, Sari jatuh pingsan di kamar mandi. Ketika ia sadar, tubuhnya lemas. Nafasnya pendek. Pipinya dingin. "Mereka ambil sesuatu dari tubuhmu," kata Lin. "Apa?" "Organ." Sari menatap tangannya. Kulitnya masih sama, tapi dalam dirinya ada yang hilang. Ia tidak tahu apa, tapi ia merasa kosong, seperti dinding tanpa bingkai.
Ia mulai mencoret dinding kamarnya. 1 garis tiap malam. 32 garis. Lalu berhenti. Ia menulis di sobekan kardus dengan bolpoin kecil yang ia sembunyikan. Pulang. Tapi tidak ada jalan pulang. Suatu malam, seorang gadis baru datang. Masih muda. Namanya Amira. Sari menatapnya lama. "Kalau kamu bisa lari, lari sekarang," bisiknya. Amira tertawa. Tapi 3 hari kemudian, ia kembali dengan wajah pucat dan mata kosong, seperti tubuh tanpa roh. Itu malam ketika Sari memutuskan, lebih baik mati daripada diam. Malam ke-213, Sari membakar gorden kecil di dapur. Api menjalar perlahan. Alarm berbunyi. Orang-orang panik. Ia dan 3 gadis lainnya lari lewat pintu belakang, menyelinap ke lorong-lorong kota yang tak mereka kenal. Naik bajai tua. Supirnya diam saja. Ia tak tanya, tak bicara. "Kami mau pulang," kata Sari. Bajai itu membawa mereka ke pasar malam. Cahaya, musik, bau daging panggang. Di antara kerumunan, mereka lenyap. 2 bulan kemudian, Sari kembali ke rumahnya. Ibunya menangis. Adiknya diam saja. Sudah remaja sekarang. Tetangga bertanya, "Dapat berapa di luar negeri?" Sari hanya tersenyum. Ia mulai menjahit di rumah, menanam cabai, membantu tetangga. Tiap malam, ia raba bekas jahitan di pinggang. Luka itu tidak pernah benar-benar hilang, tapi juga tidak bertambah dalam. Di sawah, ia bertemu lelaki bernama Budi, pindahan dari Jember. Bicaranya pelan, tangannya kasar, tapi matanya jujur. "Kamu dari mana?" "Jauh," kata Sari. "Kamu masih percaya cinta?" Sari diam, lalu berkata, "Mungkin, kalau cinta bisa sabar." Budi tidak memaksa. Ia hanya duduk di sebelah Sari, di pinggir pematang, sambil menatap langit. Sari tidak pernah menceritakan semuanya, bahkan pada Budi. Tapi mereka menikah. Pernikahan kecil, tanpa musik keras. Hanya ayam, doa, dan senyuman kecil. Sari tidak mencari balas, tidak menuntut keadilan. Ia tahu dunia tidak adil. Tapi ia juga tahu, tidak semua luka harus dibalas. Beberapa cukup dikenang, lalu dibiarkan tenang. Ia menulis 1 surat, tidak dikirimkan pada siapapun. Ia tempel di dinding. Pulang, tapi tidak sama. Dan itu cukup.